Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal akan mempresentasikan hasil alat peraga yang telah kami buat dengan nama Marlabil. Marlabil merupakan marble drop dan labirin bilangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Liza Nur Fauzia, NPM 1720 600011. Perkenalkan, nama saya Fania Oktavi Yuliana, NPM 1720 600001. Perkenalkan, nama saya Haji Syafuddin, NPM 172 06 Ya, perkenalkan, nama saya Aman Mudofar dengan NPM 17 02 60 00007. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Arwibowo dengan NPM 17 20 60 0016. Selanjutnya, untuk tujuan pembuatan marlabil ini diantaranya yaitu memudahkan siswa dalam mengingat operasi hitung pada bilangan, dan yang kedua, melatih kecepatan siswa dalam berhitung. Untuk yang ketiga, mengembangkan kesabaran dan ketelitian dalam menyelesaikan permasalahan, seperti dalam labirinya kita bagaimana untuk mencari jalan keluar dari jalan masuk jalan keluar. Siswa di situ untuk dituntut untuk teliti dan sabar, apalagi pas saat menangkap nomor di kelereng di samping sini. Di situ siswa dilatih untuk sabar untuk menangkap kelereng di permainan ini dan melatih konsentrasi siswa dalam permainan. Jadi di sini nanti juga akan diberikan soal-soal sesuai nomor yang tertera pada kelereng tersebut. Terima kasih. Kemudian manfaat dari alat peraga marlabil ini, yang pertama, meningkatkan semangat dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan variasi kegiatan pembelajaran matematika. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tanpa tekanan. Dan yang terakhir, memudahkan siswa dalam memahami materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya akan memaparkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat marlabil ini. Bahan utama yang digunakan untuk membuat marlabil ini yaitu adalah papan infraboard. Jika teman-teman susah untuk mendapatkan papan infraboard, bisa diganti dengan menggunakan papan karton atau papan triplek. Nah, alatnya yang digunakan yaitu ada antara lem tembak, ada tusuk sate, ada spidol, ada kertas berwarna, ada tutup botol bekas, dan ada kelereng. Selanjutnya, saya Haji Syafuddin akan menjelaskan cara pembuatan marlabil ini. Di mana dalam pembuatan marlabil ini itu ada beberapa tahap yang harus kita buat, yaitu diantaranya kita harus mengukur terlebih dahulu berapa ukuran panjang dan lebar dari pembuatan marlabil ini atau papan marble drop ini. Nah, kemudian yang kedua, selain ada papan marble drop ini, kita juga harus membuat yang namanya labirin bilangan. Karena
ini juga termasuk bagian penting dalam media pembelajaran marlabil ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan dari papan marble drop ini. Yang pertama, kita perlu memotong terlebih dahulu bahan tusuk sate, ya, sesuai dengan keinginan kita. Bisa menggunakan ukuran 2 cm atau 2,5 cm. Yang ada di hadapan teman-teman semua ini menggunakan ukuran 2,5 cm. Nah, kemudian setelah papan rintangan sudah dibuat, langkah selanjutnya kita membuat tentang ini papan setirnya. Yang pertama, kita harus mengukur terlebih dahulu seberapa panjang atau jarak antara papan rintangan dengan papan setirnya, supaya nanti pada saat lerengnya itu dilemparkan dari atas, itu bisa masuk ke dalam papan setirnya ini. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan labirin bilangan ini, di mana dalam pembuatan labirin ini itu terserah teman-teman mau modelnya seperti apa. Nah, kelompok kami sudah membuatkan labirin bilangan dengan rintangan seperti ini. Saya akan menjelaskan cara penggunaan atau cara kerja dari marlabil ini, yaitu papan marble drop dan labirin bilangan. Dimana untuk yang pertama, guru terlebih dahulu menyampaikan materi tentang bilangan, yaitu tentang operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Setelah itu, siswa dibuat kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. Yang ketiga, menyiapkan 8-10 kelereng, di mana di dalam kelereng ini sudah tersedia beberapa nomor soal. Nah, yang selanjutnya, dari masing-masing kelompok itu, setiap kelompok harus ada ketuanya, di mana tugas dari ketua tersebut yaitu bertugas untuk memainkan papan marble drop ini, dan di mana dalam ketua tersebut harus mendapatkan minimal 5 kelereng atau sesuai dengan aturan dari permainan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ketika sudah mendapatkan 5 kelereng, di samping kanan saya ini sudah tersedia beberapa soal yang berkaitan tentang pengurangan, penjumlahan, perkalian maupun pembagian. Nah, setelah soal selesai, siswa harus menjawab dari masing-masing soal ini secara benar. Tujuannya supaya apa? Supaya ketika menjelaskan atau menemukan jalan keluar dari labirin bilangan ini itu sesuai dengan sampai kepada tanda bintang ini. Nah, di dalam jalan-jalan ini, jalan keluar ini itu terdapat beberapa nomor soal yang terdiri dari kelereng ini, di mana nomor soal tersebut itu berbeda-beda. Di sini saya sudah menandai. Di sini yang pertama itu jalan yang pertama,
ini jalan yang kedua dan jalan yang ketiga. Jadi setiap kelompok itu boleh memilih baik itu jalan 1, jalan 2 ataupun jalan yang ketiga. Dan tentunya setiap kelompok itu memiliki bentuk soal yang berbeda-beda. Kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu tidak sama. Dari kelompok kami akan mendemonstrasikan tentang cara kerja atau cara penggunaan dari marlabil ini. Dimana di sini saya sudah membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari Mbak Liza, kemudian Mas Dopar, kemudian Mas Ari, dan yang terakhir Mbak Fani. Jadi di sini saya sudah membentuk sebuah kelompok menjadi 4 orang, dan 4 orang tersebut akan mendemonstrasikan tentang cara kerja dari marlabil ini. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa yang pertama yaitu dari masing-masing orang ini nanti akan memainkan papan marble drop, di mana dalam papan marble drop ini itu nanti akan tersedia soal, yaitu satu kelereng yang terlihat pada gambar itu terdapat nomor soal. Nah, nomor soal itu nanti akan dikerjakan dari masing-masing orang ini. Nah, kemudian kertas yang sudah disediakan di depan juga itu merupakan sebuah soal yang nantinya akan dikerjakan dari keempat orang ini. Baik, sekarang giliran yang pertama yaitu Mas Dopar itu akan memainkan papan marble drop-nya, di mana Mas Ari sebagai penggelinding kelerengnya. Baik, bisa dimulai, silakan. Kelereng pertama ya. Sudah masuk? Baik. Karena sudah masuk berarti itu adalah nomor soal yang didapatkan oleh Mas Dopar. Bisa ditunjukkan Mas Dopar soal nomor berapa? Kita akan menunjukkan soal nomor 3. Apa? Soal nomor 3. Baik, selanjutnya giliran Mbak Liza akan memainkan papan marble drop-nya. Bisa dimulai dari sekarang, Mas. Kelereng pertama gagal. Yang kedua juga gagal. Yang ketiga gagal juga. Yang keempat, oke, yang keempat berhasil. Bisa ditunjukkan Mbak Liza soal nomor berapa? Nomor 2. Oke, Mbak Liza mendapatkan soal nomor 2. Selanjutnya giliran Mbak Fani memainkan papan marble drop-nya. Bisa dimulai dari sekarang, Mas Ari. Oke, langsung masuk. Berarti bisa diambil soal nomor berapa? Nomor 6. Baik, Mbak Fani mendapatkan soal nomor 6. Dan yang terakhir, giliran Mas Ari akan memainkan papan marble drop-nya dan Mbak Liza yang menggelindingkan kelerengnya. Bisa dimulai dari sekarang. Kelereng yang pertama gagal. Yang kedua, oke, yang kedua masuk. Bisa diambil kelerengnya, Mas. Kemudian ditunjukkan soal nomor berapa? Nomor 9. Soal nomor 9. Oke, Mas Ari mendapatkan soal nomor 9. Baik, dan yang lain bisa berkumpul untuk menunjukkan masing-masing perolehan soal yang didapat itu nomor berapa saja. Kita rekap. Dimulai dari Mbak Fani mendapatkan soal nomor berapa? Nomor 6. Mbak Fani mendapatkan soal nomor 6. Kemudian Mas Dopar mendapatkan soal nomor 3. Dan Mas Ari mendapatkan soal nomor 9. Dan terakhir Mbak Liza Nomor 2. Oke. Masing-masing dari setiap
orang ini sudah mendapatkan soal, dan sekarang saya akan membagikan soal yang mereka dapat. Untuk yang pertama yaitu ini ya, ini saya sudah memegang soalnya, yaitu soal nomor 9. Nomor 9 berarti miliknya Mas Ari. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu soal nomor 6. Ini nomor 6 ya. Tadi siapa? Mbak Fani ya. Dan kemudian soal nomor berapa lagi? Soal nomor 3. Bentar tak cari. Nah, ini soal nomor 3 ya. Ini berarti Makasih Pak. Mas Topar. Dan yang terakhir berapa Mbak Lisa? Nomor 2. Soal nomor 2. Ini adalah soal nomor 2. Oke, sudah dapat soal semua ya. Jangan dibuka dulu soalnya. Pak. Untuk selanjutnya yaitu dari ketua kelompok, silakan memilih jalan mana yang akan ditempuh untuk menyelesaikan rintangan dari labirin bilangannya. Saya Pak. Oke, Mas Dopar akan menunjuk jalan berapa yang akan dipilih. Yang dari atas itu adalah jalan 1, yang kedua itu jalan 2, dan yang ketiga itu merupakan jalan yang ketiga. Silakan mau pilih jalan yang keberapa? Pilih jalan ke 1 Pak. Oke, jalan ke 1 berarti silakan selesaikan rintangan dari labirinnya. Jangan sampai buntu ya. Oke, dari situ kemudian ke bawah. Oke, terus ya. Terus ini keluar Pak. Oke, berarti ini memilih rintangan yang cukup lumayan sulit ya. Otomatis soalnya juga akan sulit. Baik, selanjutnya kita akan menjawab soal dari teman-teman yang sudah didapat. Dimulai dari Mbak Lisa, mendapatkan soal nomor berapa Mbak Lisa? Nomor 2 ya, bisa dibuka soalnya, kemudian dilihat. Sudah dilihat, kemudian ditunjukkan ke kamera soalnya. Ini soalnya, soal nomor 2 yaitu negatif 4 ditambah 7 dikurangi 3, hasilnya berapa Mbak Lisa? 0. Oke, betul. Untuk selanjutnya yaitu Mas Ari, nomor soal berapa? Nomor 9. Nomor 9. Baik, bisa ditunjukkan soalnya. Ini soalnya nomor 9 ya, yaitu 12 dikali 1 dikurangi negatif 7, hasilnya berapa? 19. Oke, jawabannya betul. Yang ketiga yaitu Mas Dopar mendapatkan soal nomor berapa? Nomor 3 Pak. Nomor 3 ya. Soalnya Ini berapa, Pak? untuk soalnya negatif 9 dikurangi 4 ditambah 4, hasilnya berapa? Negatif 9 Pak. Oke, betul, hasilnya negatif 9. Yang terakhir yaitu Mbak Fani mendapatkan soal nomor 6 ya. Bisa dibuka dulu soalnya. Ini soal nomor 6 yaitu 2 ditambah 4 dikurangi 5, hasilnya 1. Oke, jawabannya betul. Oke, baik. Jadi dari keempat soal sudah dijawab dengan betul. Jadi permainan dari papan marble drop dan labirin bilangan sudah diselesaikan dengan baik oleh kelompok A. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Pak. Oke, tadi sudah kelompok kami sudah mempraktekkan dan mendemonstrasikan bagaimana alat peraga tadi. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, saya Amar Mudofar. Saya Vanessa Juliana. Saya Ari Wibowo. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
subscribe ini. Oh ya, jangan lupa subscribe YouTube kami ya. Terima kasih sama dengan kameramen Mas Sandi Pratama. Mohon maaf.